Selamat pagi Pak. Selamat pagi ya. Perkenalkan nama saya Vanessa Kusuma Prato dengan NIM 10525 Di sini bersama rekan saya Teman Bang dan juga kameramen saya. Saya Ari Wijayanto. Kami di sini mau mewawancarai tentang etika persidangan. Nanti Bapak boleh perkenalan diri dulu. Oh ya, saya Sinus Wakambo. Saya dosen sistem informasi. Nanti bakal saya kasih beberapa pertanyaan. Ini ada 6 pertanyaan. Nanti Bapak langsung jawab aja. Satu pertanyaan langsung jawab, satu pertanyaan langsung jawab. Oh ya, boleh. Oke. Kita mulai Pak. Ya, oke. Oke, yang pertama, bagaimana Anda menerapkan etika kerja Kristen dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana menerapkan etika Kristen ya? Sebenarnya etika Kristen kan pada prinsipnya kan apa istilahnya, hal-hal yang bersifat baik ya. Soal yang bersifat baik kan ya kita terapkan di kerja kan. Ya misalnya contoh kita misalnya memperlakukan mahasiswa dengan baik, memperlakukan rekan kerja dengan baik, terus kita mencoba kita kan juga ada meng-align dengan istilahnya kita harus kan ada harmoni excellent integrity. Nah, bagaimana harmoni excellent integrity itu bisa dijalankan dan bisa kebetulan itu kan juga sesuai dengan etika di Kristen yang beberapa terkait harmoni excellent sama integrity kan bisa kita jalankan juga kita hapus ya. Lanjut Pak. Jadi boleh. Yang kedua, nilai-nilai iman apa yang paling mempengaruhi cara Anda bekerja? Nilai iman yang paling mempengaruhi adalah ya kalau tadi disampaikan ya kita kan mungkin agak berbeda ya dari aplikasi itu sama siapa Vanessa ya. Kalau nilai iman yang mempengaruhi ya sebenarnya ya kita bicara tentang prinsip ya, prinsip biasanya kan kita kan diajarkan hal yang baik ya, hal terkait misalnya kayak ya mungkin hukum kasih lah ya. Kemudian kita bisa mengasihi, kalau di dalam konteks kuliah ya ada dua ya, kita bisa mengasihi mahasiswa kita dan yang kedua juga mengasihi rekan dosen kita. Nah, kalau mengasihi mahasiswa ya yang paling sederhana adalah bagaimana kita bisa mengajar mahasiswa kita kayak kita mengajar anak kita, mengasihi seperti anak kita sendiri ya. Kebetulan yang memang ya saya berusaha seperti itu, jadi enggak yang terlalu keras, terlalu kaku ya, karena mungkin ada seperti anak sendiri. Kemudian kalau ke rekan dosen ya bagaimana kita juga bisa mengasihi ketika ada konflik seperti apa ya, tetap mencoba berupaya kalau ada konflik ya kita resolve dengan cara yang lebih tenang lah, tidak perlu pakai ya mungkin sometimes ya saya pernah membuat sebuah kesalahan juga yang tidak ada konflik kita hadapi dengan sedikit apa istilahnya keras, itu mungkin dampaknya malah lebih bagus ya. Jadi sebenarnya juga pelajaran buat saya, jadi ketika ada konflik ya kita hadapi dengan lebih tenang, jadi nggak buru-buru harus dengan suatu sikap yang seperti apa ya, kita tenangkan dulu, tenangkan pikiran kita sebenarnya, kita tenangkan pikiran dulu supaya nanti ketika ada konflik lagi ya nggak buru-buru respon dengan secara mungkin responnya waktu itu karena terlalu spontan ya jadinya tidak pas. Pertanyaan selanjutnya dilanjutkan dengan saya Pak. Iya betul. Pertanyaan nomor 3, pernahkah Bapak menghadapi dilema etika di tempat kerja? Bagaimana cara Anda mengatasinya sebagai orang Kristen? Oke, yang namanya dilema itu pasti banyak ya. Ada banyak apa istilahnya antara tuntutan dan misalnya antara tuntutan dan kita kan punya yang namanya normal ya, ada batasannya. Nah, di satu sisi memang kita dituntut untuk misalnya kan harus mencapai target-target tertentu ya, tapi kan ketika harus mencapai target itu harus ada sesuatu yang kita istilahnya kita lewati lah dalam tanda kutip ya. Nah ini yang kadang-kadang menjadi sebuah tantangan lah ya. Mungkin juga akan jadi tantangan semua orang ya, semua orang Kristen di dunia kerja itu ketika banyak hal yang apa yang antara tuntutan dan fakta di lapangan lah, tuntutan fakta di lapangan dan prinsip yang kita pegang ya kadang-kadang suka bentrok di situ ya.
yang paling untuk resolve ya sebenarnya sih sometimes ya kita harus apa istilahnya ya semacam retreat ya, retreat itu kayak mengevaluasi diri ya, apakah tindakan yang kita lakukan sudah benar atau belum, apakah sesuatu yang kita lakukan itu sudah tepat atau belum ya. Nah ya pada prinsipnya dalam retreat itu kan kita juga melakukan apa istilahnya semacam ya pertobatan lah ya, mungkin bisa jadi kita membuat sebuah kesalahan, bisa jadi kan ya. Bisa jadi kita mungkin melebihi batas-batas yang tidak seharusnya kita lakukan. Nah ini yang mungkin proses retreat ini yang sepertinya mungkin perlu sering dilakukan ya, supaya nanti kita nggak kalau keberasan lah ya, kita membuat kesalahan terus nggak tahu sampai mana berhenti ya. Lanjut soal kedua, bagaimana Bapak menjaga integritas dan kejujuran di tengah tekanan kerja? Wah ini yang paling berat ya, mungkin pasti kelas integritas ini juga mungkin saya selalu sampaikan integritas itu hal yang paling sulit sebenarnya buat saya ya sebenarnya. Orang integritas kan kalau di kelasnya misalnya hari ini kita ngomong misalnya contoh kita ngajarin anak kita jangan merokok misalnya, terus kita sering merokok, itu kan sebuah integritas yang sulit kita pegang. Terus kita bilang anak kita yuk kamu belajar ya, terus kita sendiri di rumah malas-malasan, itu contoh integritas yang kita agak sulit sebenarnya. Termasuk misalnya bilang ke mahasiswa kalian harus giat belajar ya, jangan malas-malasan ya, jangan enggak. Tapi sometimes itu juga ada yang merasa capek, malas juga ya sometimes ya. Teman-teman mahasiswa jangan apa ngerjain kerjaan deadline ya, deadline dan sebagainya. Kita juga karena satu hal kan kita juga ada deadline juga. Jadi kan integriti itu kan sesuatu yang apa ya, yang buat saya juga sebenarnya sebuah tantangan yang buat saya sih berat sebenarnya. Kadang sometimes saya ngomong apa ke mahasiswa, ngomong apa ke anak saya, tapi belum tentu itu juga saya lakukan gitu ya. Nah ini yang mungkin perlu jadi koreksi juga ini buat saya sendiri secara pribadi ya. Dan mungkin juga koreksi buat teman-teman mahasiswa juga bahwasanya integriti kan sesuatu yang seharusnya kita tuh selaras ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tahu itu benar, apa yang tahu sebenarnya kita itu kita pegang prinsip itu benar, tapi mungkin kita tidak lakukan itu sebenarnya dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang kecil, apalagi itu yang perang yang hal besar ya. Misalnya kita bicara kejujuran, misalnya integriti dalam mengelola keuangan, misalnya integriti dalam hal yang lain, misalnya itu kan akan jadi tantangan lagi sebenarnya. Oke, kalau begitu. Terima kasih. Ya. Baik Pak, selamat pagi. Saya Ari Jayanto. Ya. Saya ingin bertanya Pak terkait sejauh mana iman Bapak membantu dalam menghadapi konflik atau tantangan di tempat kerja? Iman ya, iman. Kalau saya percaya iman itu kan sebuah apa ya, kepercayaan terhadap seseorang yang mungkin bisa jadi mungkin belum pernah kita lihat secara fisik ya. Ya iman saya sih selalu akan sangat membantu lah ya, dalam artian kan ketika kita percaya ada Tuhan lah istilahnya ya, ketika kita pilih bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu sebenarnya eksis ya. Ketika saya ada masalah, mungkin sometimes kan perasaan itu kan kadang merasa sendiri, merasa tidak punya yang support misalnya. Ya, itulah gunanya iman sih buat saya sih ya. Ketika kita merasa sendiri, ketika mungkin kita merasa tidak ada yang membantu ya, iman kita lah yang membuat kita bersemangat lagi, membuat kita bangkit lagi, membuat kita tumbuh lagi sebenarnya. Jadi apa hal yang mungkin kita pernah berkonflik sama orang, terus ya kita pilih aja yang mungkin bisa jadi kita yang salah ya, atau bisa jadi mereka yang salah, kan tinggal istilahnya ya kita sebelum kita apa istilahnya kita belajar mengaku salah dulu pertama, yang kedua ya kita mengampuni juga ya, misal ada orang lain yang menyakiti kita dan seterusnya. Nah selanjutnya dari situ kan kita rilis terus kita pasrahkan pada yang kita percaya tadi, Tuhan yang kita percaya. Ketika kita yakin bahwasanya kita sudah mempercayakan itu semua, nah nanti pelan-pelan Tuhan akan angkat itu semua. Jadi Tuhan akan angkat semua, Tuhan bisa membuat segalanya jadi lebih mudah lah istilahnya.
Jadi saya bisa bayangkan kalau kita tidak pilih dengan sesuatu yang tadi ya kita akan merasa sendirian terus, terus ketika kita merasa sendiri larinya pasti ke hal-hal yang tidak pas lah sebenarnya. Ya kurang lebih Anda tahu lah ya tidak pasannya contohnya seperti apa gitu. Oke. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah etika Kristen masih relevan dalam dunia kerja modern? Jelaskan dengan contoh. Ya saya rasa sih etika Kristen ya masih relevan lah ya, karena itu kan hal-hal yang sifatnya apa ya, generik ya buat saya, generik yang akan selalu melekat sepanjang masa, menurut saya melihat sepanjang era lah ya, sepanjang era ya. Jadi meskipun dunia berubah, cara kita bersosialisasi juga berubah, cara teknologi juga tambah maju, tapi etika buat saya sih masih akan terus melekat ya. Misalnya contoh, sekarang kan kita udah banyak menggunakan gadget ya, kita ada bermedia sosial, karena ya etika kita bermedia sosial kan juga harusnya ya masih tetap kita jaga lah ya dengan cara-cara yang pas ya. Jadi misalnya contoh ya, ya orang kadang-kadang terlalu mudah mengumbar hal yang sifatnya negatif lah ya. Misalnya saya posting segera buru-buru, hati saya lagi nggak enak, saya posting hal yang negatif. Saya melihat sesuatu yang nggak pas, saya posting. Atau spiritnya kita rubah ya, kita mengambil etika Kristen ya dibalik ya, yang kita lihat adalah hal positifnya ya. Jadi kalau misalnya kita memposting sesuatu, makanya mungkin saya selalu berusaha menahan diri ya, tidak mempost sesuatu yang sifatnya sensitif, sifatnya negatif ya. Saya posting lalu mungkin yang energinya positif ya, yang kalau negatif saya hindari seperti itu. Meskipun namanya orang berkonflik, orang punya masalah kan selalu ada sesuatu yang mengganjal hati kita, ada yang tidak semuanya harus diumbar di publik, tidak harus semuanya apa istilahnya disampaikan di publiknya. Nah, termasuk ketika nanti kita menghadapi atau melihat sesuatu yang nggak pas, bagaimana kita menghadapinya ya, itulah gunanya prinsip-prinsip etika Kristen yang mungkin teman-teman sudah pelajari semuanya gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak telah membagi cerita dengan kami terkait dalam menerapkan etika kerja Kristen dalam pekerjaan sehari-hari, terus nilai-nilai iman yang mempengaruhi Bapak bekerja, terkait juga beberapa dilema dalam etika di tempat kerja. Baik, terima kasih banyak Bapak telah berbagi sama kami. Terima kasih. Oke.